Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Katers, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, hari ini podcast kedua. Thank you banget loh, thank you banget. Kemarin podcast pertama yang sama teman-teman PPIT, itu tontonannya tembus 9.000 menit dalam 2 hari. Wah, gila sih, keren banget. Gila, keren. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah mendukung. Terima kasih. Kalau bisa yang ini, yang aku sama temanku yang ini, nah, itu kalau bisa lebih lagi 10.000 atau 20.000 menit. Oke ya. Hari ini kita bakal kedatangan tamu, teman spesial, teman seperjuangan. Namanya, nanti dia perkenalan aja lah. Pokoknya dia sekarang lagi kuliah di Mesir, di Egypt. Dia juga banyak punya prestasi, seorang agamis, politis, akademis, orang keren pokoknya. Gimana? Kita langsung aja langsung aja ya. Sampai kalau lama-lama. Oke, 1, 2, 3, mulai. Woi, orang kemana? Aja ini. Zai. Ya Allah, hilang orangnya. Sorry teman-teman. Aduh, hai. Dia lagi ngapain sih? Kok malah nggak ada? Zaini. Nah, aduh, kau kemana? Wah, ditungguin lama banget, anjay. Udah. Ayo kita mulai. Oke. Tadi di awal kita ngomong panjang, gara-gara ini, males aku. Nunggunya lama banget, sumpah. Soalnya harus ganti baju, harus nyiapin kopi, ngobrol sama Bang Irul nih, bisa sepele. Jangan lagi laku Bang, kawan-kawan, ini kenali kawanku. Lama banget sudah teman-temannya orang. Orangnya tuh luar biasa. Jadi kalau kalian mau denger nih, Zai, perkenalan diri Zai. Kesombong mungkin Zai, keluarin semua Zai. Halo teman-teman semuanya, nama saya Zaini. Saya temannya Irul. Irul atau Irada, Coy? Irul lah, orang nggak kenal Irada. Temannya Irul. Dulu di satu SMA sama Irul juga, gitu kan. Biasanya kita jadi bagian bawahannya Irul lah, disuruh-suruh sama dia, gitu kan. Ya kita nurut-nurut aja. Di sini kita kuliah di Mesir, di jurusan Syariah Islamiyah, tingkat 4. Nggak banyak rule yang bisa dikenalkan, soalnya apa ya? Ya memang begini adanya. Kalian jangan percaya. Perkenalan ini mengalir lah. Dia merendah doang. Sebenarnya banyak banget prestasinya, Dulu pernah lulus. Sebenarnya merendah karena tinggi badan kebetulan lebih tinggi daripada Irul gitu. Irul berapa 150? Nah, udah kita langsung aja nih. Gimana kabarnya, Zai? Alhamdulillah sehat. Kita nggak ketemu ya? Mulai kelas udah nggak ketemu. Iya, kita nggak ketemu udah 5 tahunan. Oh iya, 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Soalnya kalau pulang ke Indonesia nggak pernah bareng gitu kan. Ya, kau pulang kemarin tahun 2018. Aku pulang 2019. Jadi nggak ketemu. Aku balik udah 2 kali, bro. Udah 2017, 2018. Kenapa 2019 nggak balik? Nggak bisa, soalnya 2019 masih jadi ketua ini, KMKM. Wah. KMKM itu juga mahasiswa Kalimantan Mesir ya. Jadi satu Kalimantan yang ada di Mesir itu satu komunitas gitu kan. Kita ada organisasinya gitu, kekeluargaan. Nah, kemarin masih jabat jadi ketua itu. Baru turun nih kemarin bulan Mei kalau nggak salah. Iya. Itu sejenis konsulat kan, Zai? Maksudnya ada Kalimantan khusus, Jawa khusus gitu.
Iya betul, sejenis konsulat kalau di tempat kita gitu. Oh. Jadi sebagaimana PPI lain kita punya organisasi induk, ada namanya kalau di sini PPMI Mesir, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir gitu kan. Nah di bawahnya itu nanti ada per daerah tuh, biasanya per provinsi, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Cuman untuk untuk Kalimantan satu pulau jadinya, nggak satu provinsi gitu. Kabar di Mesir kayak gimana sih? COVID-19 sekarang? Apa ada Gimana ya? Sebelumnya di Mesir itu perkembangannya relatif rendah gitu kan. Waktu di negara lain itu udah banyak gitu kan. Di Mesir itu sebenarnya masih santai, masih bisa dikendalikan gitu loh. Tapi ini bro, memasuki bulan April, Mei itu udah naik. Udah sampai ratusan begitu kan. Nah, Ramadan kemarin, parahnya Ramadan kemarin itu udah sampai angka 1.000 dalam satu hari. Waduh. Jadi mereka sebenarnya pemerintah menerapkan lockdown gitu kan. Cuman lockdownnya ini bagaimana ya? Bisa dikatakan tidak terlalu maksimal lah hasilnya. Jadi masyarakat itu masih banyak yang berkeliaran saat malam, apalagi di dalam gang-gang itu kan. Ya karena di Kairo kan apa ya? Kalau di Kairo kayak di kota-kota lain gitu ya, di ibu kota banyak gangnya gitu kan. Nah polisi-polisi itu nggak masuk ke gang itu. Jadi yang di gang-gang itu tadi orang-orang masih keluar. Nggak ada memang di jalan raya itu udah kosong. Cuman kalau di gang kayak depan rumah kita ini masih orang masih lalu lalang lah. Oh gitu ya. Nah, dan kemarin lockdown-nya juga diperlonggar kan jamnya. Sekarang udah kayak Indonesia, Bro. Udah 28 ribuan. 28 ribuan. Iya. Banyak banget kasusnya. Iya. Di Cina, di sana, di mana? Di Nanjing ya sekarang ya? Di Nanjing sudah 2 bulan yang lalu 0. Zero case ya? Ya. Berarti kemana-mana udah nggak pakai masker atau gimana? Karena waktu selama beberapa 1 bulan 2 bulan waktu kejadian langsung lockdown, habis lockdown langsung semuanya orang dirumahin. Sampai sekarang mahasiswa luar negeri aja dirumahin semuanya. Maksudnya di asrama aja, jangan keluar kampus, dijaga banget. Semuanya tempat-tempat pun dijaga. Gitu. Jai, aku mau nanya nih. Ya. Kesibukannya apa sih lagi? Ini kan udah turun nih dari kemarin ketua KMKM, Perkumpulan Kalimantan itu kan, kayak konsulat kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kesibukan lu apa sih? Sekarang apa ya? Skripsi. Kita mau cerita, Chay. Kemarin itu ada satu diplomat gitu kan asal Banjarmasin yang kebetulan kena musibah. Jadi orang tua beliau tuh meninggal. Ini ibu-ibu usia 30 tahunan. Lagi tugas di KBRI Kairo gitu kan. Kemudian masa pandemi COVID ini orang tuanya, ayah dan ibunya plus kakak pertamanya itu meninggal di Indonesia. Setelah dilakukan swab PCR gitu kan, ternyata hasilnya positif, reaktif gitu kan. Nah, disitulah kemudian yang seharusnya udah santai, kita akhirnya kesana lagi, bikin video lagi, wawancara ke ibunya, kita ya akhirnya masih ada kegiatan gitu sampai sekarang. Sekarang kita masih ini juga, masih mungkin begitu turun kan kita nggak bisa langsung lepas, karena dalam masa transisi itu kita harus mengasih pengawasan dulu dalam 1 bulan 2 bulan pertama ke ketua yang baru. Bimbingan ya? Nah, jadi ada yang semacam bantuan sosial. Kita di sini ngurus bantuan sosial, Bro. Keren. Jadi mau cerita. Jadi background kita yang di Mesir itu bisa dikatakan sebagian besar itu alumni pesantren, ya kan? Sebagaimana yang kita tahu juga, pesantren itu identik dengan masyarakat menengah. Betul. Dan sebagian besar lagi menengah ke bawah. Begitu. Nah, disinilah kemudian dalam masa pandemi ini, banyak di antara teman-teman itu yang bisa dibilang kesulitannya makin bertambah gitu.
orang tua yang di Indonesia kesulitan mengirim biaya bulanan karena pekerjaan yang ya mungkin terhenti begitu kan, rutinitas yang terganggu. Akhirnya kita di sini bikin suatu program, kita coba hubungi relasi-relasi yang kita punya. Syukur-syukur misalnya dapat bantuan, ya alhamdulillah kemarin ada bantuan kira-kira untuk sampai bulan Juli ini masih ada. Nah, ya kita mungkin sampai bulan ini, bulan Juli depan masih masih ngatur bantuan ini gitu supaya tepat sasaran begitu. Jadi kalau kita bicara organisasi di Mesir itu kompleks. Kita nggak bisa cuma bicara tentang kegiatan. Kita nggak bisa cuma bicara tentang apa ya, tentang ide-ide yang kita tawarkan terhadap kemajuan apa ya, skill yang akan dimiliki oleh mahasiswa, tapi kita juga harus memperhatikan latar belakang mereka. Kita harus memperhatikan aspek yang kebutuhan pokok mereka dulu, kita harus perhatikan juga. Nah, itu di Mesir. Jadi berat. Makanya tadi kalau kita ngobrol ke arahnya ke ke Presiden PPM Mesir, justru pressure-nya nanti kemudian bebannya juga makin berat. Makanya nggak kuat, Rul. Enggak lah. Bagi seorang Jaidi nggak mungkin nggak kuat. Nggak kuat asli. Masa? Zai, ini kan udah mau lulus nih, katanya tahun ini lulus. Ya kan? Insya Allah. Amin. Kan sambil doain. Ya. Nah, nih. Okay. Nostalgia. Awal mulanya kau milih Mesir tuh kenapa? Lalu, kenapa di Mesir kamu tiba-tiba ngambil organisasi? Maksudnya ambil cabang gitu loh, Zai. Enggak cuma belajar doang gitu loh. Kan pasti awalnya kalau di Indonesia kamu pikir kayak gini, aku pengen ke Mesir itu sekolah gitu kan, pastinya semua sama. Dan akhirnya pada saat kita sudah nyampe di Mesir, akhirnya kita tiba-tiba ada cabang gitu, kayak kerja, kayak organisasi juga. Ceritain dong, Zai, biar teman-teman nih tahu gitu loh, bahwasanya satu jalan itu nggak harus satu jalan, kita bisa ngambil beberapa jalan. Monggo, Zai. Pertanyaan berat ini. Enggak berat. Kita jawab dari mana? Tadi pertanyaannya, kenapa milih Mesir ya? Iya, kenapa milih Mesir? Lalu, kenapa sampai di Mesir? Kamu ngambil cabang. Gitu. Kita mengingat kembali masa-masa SMA gitu kan, waktu kita bareng. Dulu kan sempat ada masa pemilihan ketua OSDA gitu ya, ketua OSIS lah. Ya. Waktu pemilihan ternyata seorang Irul lah yang dipilih sebagai ketua di sana. Ya, kemudian aku dimasukin kemana? Ke bagian bahasa waktu itu. Nah, bagian bahasa ini kemudian akhirnya dengan skill seadanya itu kemudian kita asah. Terus tahun 2015 kita ternyata ada lomba debat bahasa Arab waktu itu. Iya. Lomba debat bahasa Arab yang waktu itu kita sampai nasional sih, sampai ke Jambi. Nah, setelah itu otomatis setelah kita di Jambi itu jadi nomor 6, masuk finalis juga di sana, di nasional. Wow. Ustadz-ustadz yang dari Kalimantan Selatan itu jadi kenal, oh ini Zaini yang kemarin ini ya, debat bahasa Arab itu ya, gitu kan. Ya Ustadz. Terus banyak yang ngasih masukan, gitu. Kamu mau kemana setelah ini? Saya mau ke Yaman, Ustadz. Saya mau mendalami agama, gitu. Waktu itu masih cita-citanya begitu. Nah, terus ada yang bilang, kenapa nggak ke Mesir aja? Mesir itu keilmuannya hebat. Kemudian di sana juga moderat. Banyak warna di sana, warna hijau, biru, merah, kuning, kamu bisa temukan di Mesir. Gitu ya. Waktu itu masih nggak kepikiran. Habis itu, waktu sebelum lulus ya, kita dipanggil oleh Ustadz di pondok.
ini ada beasiswa untuk masuk ke Fakultas Dirosat Islamiyah di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ciputat. Kita masuk ke sana, ikut tes, gitu kan. Wawancara, kemudian dengan tugas-tugas yang diberikan. Waktu itu, alhamdulillah ya, waktu itu dapat kesempatan, dapat beasiswa tuh. Beasiswa di UIN itu, di FDI. Iya. Dan itu full beasiswa, semua beasiswa. Oh, semua ya? Iya, waktu itu dari wakil dekan yang datang waktu itu, aku dapat full beasiswa nih. Maksudnya kampus digratiskan, terus ada akomodasi. Ya itu setelah wawancara ya kita waktu wawancara itu kayak tawar-menawar gitu jadinya. Waktu wakil dekannya, kamu nanti saya kasih beasiswa di sini, kamu akan ambil atau enggak? Gitu. Pasnya pertimbangan lagi, Pak. Kenapa? Saya bilang begini. Akhirnya, oh ya udah gitu kan. Sepertinya full beasiswa gitu. Ternyata yang benar full beasiswa waktu itu. Nomor 1 di antara berapa gitu kan. Habis itu ada seleksi ke Mesir. Ya ikut-ikut aja, ikut ke Mesir, ternyata lulus. Setelah kita pertimbangan lagi, ya udah ternyata memang sepertinya jalannya ke Mesir. Gitu aja sih ceritanya. Kemarin tuh ya akhirnya Fakultas Dirosat Islam itu inilah, lewat lah. Artinya ya mungkin rezeki orang lain gitu, yang seperti itu. Berangkat ke sini, mungkin Irul udah pernah nonton ini, Ketika Cinta Bertasbih, Akhirnya Cinta. Semua orang yang belajar ke Mesir itu rata-rata ya, udah pernah nonton itu dan bayangannya, ekspektasinya terhadap Mesir itu tinggi. Nah, hampir semua orang gitu. Ya, hampir semua orang. Begitu kita datang ke sini, begitu kita datang tuh bro, ya Allah namanya sampah itu di jalan di mana-mana, begitu kan. Jadi kita datang itu, wah ternyata Kairo ini ibu kotanya memang maju gitu kan, modern gitu kan. Itu kita masih di kawasan bandara tuh, ya wajar aja kan. Begitu masuk ke wilayah ini, komplek tempat pemukiman mahasiswa, wah ternyata begini keadaannya. Itu shock, pertama kali shock kita datang ke Mesir, ekspektasi yang kita bangun itu ternyata tidak sesuai realita yang kita temukan. Nah, setelah itu, ya kita cari kesibukan, cari kegiatan lain, gitu kan. Karena setahun pertama kita harus kelas bahasa. Nah, di kelas bahasa itu, waktu itu udah ada acara simposium internasional di Kairo ini. Jadi PPI dari negara lain itu datang. Nah, waktu itu kita tertarik ikut ini, jadi bagian medianya. Nggak tahu, datang ke Mesir itu terus tiba-tiba suka aja sama fotografi, videografi gitu kan. Ikut, jadi bagian medianya, ternyata sampai selesai. Habis itu ternyata, kita melihat satu celah nih, gitu. Setelah yang niatnya itu cuma untuk mengisi kesenggangan, ternyata kita melihat bahwa potensi media ini perlu dikembangkan. Karena apa? Karena ya sorry to say ya, kita berbicara tentang dunia keilmuan Islam begitu. Yeah. Karena Azhar itu memang menerapkan mengajarkan manhaj yang menengah wasati gitu kan, moderat. Kemudian di saat yang sama pula masyarakat yang berlabel Islamis itu muncul dengan gaya yang baru gitu, dan manhajnya atau alirannya pun kadang tidak sejalan sama Azhar. Akhirnya kita kepikiran, wah PPM Mesir itu nggak boleh begini. PPM Mesir itu medianya harus diangkat. Barulah setelah itu kita serius tuh di PPM Mesir. Di bagian media kita serius, kita bikin program. Intinya adalah untuk memberikan wadah untuk ustadz muda, begitu kan, untuk intelek muda, supaya mereka dapat panggung dari dini. Akhirnya berjalan. Nah setelah itu mungkin teman-teman melihat, wah ini lumayan juga, begitu kan. Nah di saat yang seperti itu tuh, meskipun kita aktifnya di bagian media, tapi namanya ini ya kebutuhan sosial, namanya lingkungan itu pasti mengajarkan banyak hal gitu kan.
akhirnya terpanggil untuk aktif di KMKM, Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir. Iya sih. Ya, Kalian karena kita melihat, kelihatan banget sih. Aktifnya banget di KMKM. Aku lihat sendiri kok. Aku sebagai salah satu gimana saksi. di Cina sono. Lah, kan karena apa namanya nih Instagramnya, YouTube-nya, kan kita tahu semuanya. Iya, mudah-mudahan sih sesuai perkiraan ya, sesuai yang dibayangkan sama orang-orang ya. banyak bekerja, nggak banyak memberi kontribusi apa-apa. Cuma kita meninggalkan satu rumah makan. Jadi soto Banjar itu sekarang udah ada di Kairo ya. Teman-teman Wah, penonton nanti misalnya Kairo, datang ke warung Sukumpul namanya. Nanti di sana ada soto Banjar. oh iya, aku sering banget ngeliat itu, Zai. Ngeliat Ah, teman-teman kita gitu kayak Rizky, Said dan lain-lain itu masang apa ke sekumpul katanya. Makan soto gitu. Itu emangnya di mana sih? Tempatnya di daerah. itu dekat sama kita gitu. Jadi antara rumah aku sekarang sama rumah Said, dia warungnya di tengah-tengah. Situ. Oh, kayaknya tempat Jadi favorit banget pelanggan ya. kita banyak dari ini, pelanggan kita banyak dari Brunei, Bro. Singapura, Wah. Malaysia. Jadi soto Banjar itu sekarang udah mancanegara loh. Satu panjang untuk Melayu, Pe. Kan itu anak-anak Melayu semua kayaknya Singapura kan, Malaysia, Brunei. Keren sih. Tapi orang Mesir juga cocok. Orang Mesir makan situ katanya enak nih katanya. Ya Asin kan? alhamdulillah lah. Aduh, Hah? asin-asin gitu ya. Asin jelas sebenarnya mau nikah semua yang masak. Nah, kayaknya teman-teman PPT Nanjingnya harus nonton deh. Biar ada soto Banjar sih. harus soto Banjar harus di mana. Tapi sini biasanya anak-anak juga seru sih. Kalau jualan-jualan tiap kampus ini ada yang jualan di tiap minggu, Sabtu minggu, semacam-macam biasanya. Jadi pre-order gitu biasanya anak-anak. Nah, Zai, Gitu. aku penasaran nih sama ini. Ya, kau ambil jurusan apa? Ini kan tadi sudah nih, kau ke Mesir gimana arahnya? Ini kok kepo sampai habis kau sumpah. Kau ambil jurusan Nggak bisa. apa? Di sana ambil jurusan apa? Lalu gimana nih sistem belajarnya di Kairo sana, tempatmu itu tempatmu aja. Lalu Oke. ujian dan itu ujian semester kayak gimana? Lalu terakhir nih kelulusan kamu nanti kayak gimana sih persiapannya? Maksudnya kayak gimana juga prosedurnya gitu. Biar teman-teman tahu gitu loh. Di Mesir Kairo tuh kayak gimana? Eh, alhamdulillah sekarang kita ini ngambil Fakultas Syariah Islamiyah. Ya bahasa ininya bahasa kerennya Islamic Law gitu kan. Hukum-hukum Islam gitu ya. Ya di dalamnya fikih, ya seperti yang kita pelajari dulu lah. Fikih, usul fikih yang seperti itu fokusnya ke sana. Iya. Um, secara ringkas di Azhar itu belajarnya seperti waktu di pesantren. Secara ringkas ya. Jadi Azhar itu punya sistem sendiri begitu. Jadi Hmm. apa namanya? Dia tuh punya kelas, tapi dia juga punya masjid. Hmm. Kelasnya itu bukan sekedar yang ada di kampus, tapi juga kelas yang ada di masjid. Jadi begini, ada satu kitab yang kemudian jadi rujukan yang jadi diktat di tahun ini begitu. Karangan Syekh ini misalnya. Nah, kitab ini kemudian diajarkan di kelas di kampus begitu kan, dengan waktu yang terbatas begitu. Nah, kemudian di masjid itu sendiri dalam satu hari, kalau misalnya nggak ada pandemi seperti ini, biasanya ada puluhan syekh, yang minimal belasan atau angka 10 gitu kan. Dalam satu hari biasanya seperti itu. Ada belasan syekh yang kemudian dengan jadwal yang berbeda-beda, dengan kitab yang berbeda-beda, mengajarkan kitab-kitab tertentu. Nah, biasanya kita juga ngambil masjid. Ada beberapa pilihan yang kemudian untuk menunjang kitab yang diajarkan di kelas. Nah, jadi harus balance ya gitu. Jadi kita harus belajar di kelas, harus belajar di masjid. Sistemnya begitu. Tapi memang tetap yang dinilai itu yang di kelas begitu. Yang di masjid ini adalah tambahan. Gitu.
Makanya kita bilang seperti di pesantren. Nanti ujiannya juga seperti di pesantren. Gimana? Ya ada ujian lisan, kemudian ada ujian tertulis begitu. Dan untuk yang ini ya, untuk yang S1 itu sebenarnya kalau dikatakan oleh senior kita bilangnya begini, S1 itu yang diajarkan dasar. S1 itu yang diajarkan dasar. Jadi ketika orang sudah selesai S1, yang dia dapat baru dasar. S1 itu nggak ada skripsi, di sini tuh nggak ada skripsi, nggak ada apa. Jadi ya nanti ujiannya ujian aja, seperti waktu kita kenaikan tingkat ujian. Sama tuh ujian tertulis, ujian lisan juga seperti itu. Mungkin materinya lebih diperketat, lebih diperdalam kalau udah tingkat akhir. Nah, begitu sudah masuk S2 ini nanti yang yang benar-benar setelah nanti waktu yang S1 itu udah dapat dasarnya, S2 inilah dibentuk benar-benar orang-orang itu. Makanya kemudian banyak teman-teman kita di sini, senior-senior kita yang S2-nya itu betah, kan? Ada yang 6 tahun, 7 tahun. Kenapa? Soalnya memang materinya ya soalnya rumit S2-nya di sini. Berat. Rumit. Paham aku. Kukira tadi betah karena mereka menikmati. Beda, bro. Balagonya tinggi, anjay. Kan berat. Sudah mengarah ke jurusan-jurusan itu kan. Itu perlu ketelatenan, perlu keuletan, kesabaran di S2 itu. Ini kamu S1 gitu. kan, Jaya? S1. Lalu kelulusannya kayak gimana, Jaya? Kalau kelulusannya seperti yang tadi kita bilang, S1 tuh nggak ada skripsi, jadi ujian aja. Ujian lisan. Kalau biasanya kan ujian lisan dulu, baru ujian tertulis ya. Kalau sekarang yang tingkat 4 itu dibalik, ujian tertulis dulu, baru lisan. Nanti lulus. Nah, kalau lulus, ya baru ada acara wisuda. Uniknya di sini, acara wisuda itu ada 2. Ada yang satu diadakan sama parlemen. Parlemen itu organisasi kemahasiswaan yang langsung di bawahnya Al-Azhar. Itu internasional juga. Cuman Indonesia bikin sendiri biasanya. Dan pesertanya lebih banyak. Iya. Indonesia bikin sendiri, pesertanya lebih banyak. Dan gitu? pesertanya juga mancanegara. Gimana ya? Indonesia tuh kayak apa ya? Terkenal dengan kerapihannya waktu bikin acara. Mereka tuh tersusun, terskema gitu kan. Betul banget. Di Cina juga begitu kan, kalau orang Indonesia bikin acara rapi kan. Di Cina itu bukan lagi, Zai. Jadi biasanya di tiap kampus itu kebanyakan anak-anak Indonesia itu pasti yang kalau acara-acara, biasanya tiap kampus itu pasti ada acara namanya Wanhua atau acara kebudayaan. Itu pasti punya Indonesia paling keren. Iya, di sini juga begitu. Jadi kita waktu itu pernah diundang ke ke kantor alumni Azhar yang di sini gitu kan. Ketemu sama petinggi-petinggi Azhar waktu itu. Kita mau mewakili Indonesia, datang ke sana, terus waktu itu kita masih jadi bagian media ya, masih jadi pengurus bagian media di PPM Mesir. Terus dibilang ke sana, ayo kita bikin acara yuk gitu. Semua gabungan nih, semua negara bikin acara. Kemudian dimediakan. Kita akan mencontoh orang-orang Indonesia. Coba disebut kita akan mencontoh orang-orang Indonesia begitu waktu di kantor gitu. Waktu itu ada, ya jadi senyum-senyum sendiri lah. Jadi kita bikin acara wisuda sendiri biasanya. Tapi tetap mengundang Syekh Azhar datang. Ulama-ulamanya kita undang. Dan juga itu internasional. Terakhir 2018 yang kita tahu 17 negara ikut gabung. Itu Indonesia juga yang mengepalai, Jai? Atau kayak gimana sih? Iya. Organisasi Indonesia jadi yang punya acara itu Indonesia. Panitianya semua orang Indonesia, tapi pesertanya kita undang dari semua negara. Dan itu biasanya mereka antusias banget untuk ikut. Wah, gile. Emang keren sih. Emang keren ya. Nah, Zai, itu kan tadi masalah yang Mesir ya. Oke.
Iya. Masalah lebih banyak ke acara, lalu organisasi, akademis, belajar, ya kan? Sekarang kita agak agak sedikit membelok, yaitu jadi gini Zai, dulu sebelum aku berangkat ke Cina kan aku nanya sama kau dulu nih, Zai, kau Ya. kerja? Iya aku kerja kata kau kan. Ingat gak sih? Aku masih ingat sampai sekarang Zai. Masa? Iya aku masih ingat loh. Aku ambil part time katamu. Segini-segini. Aku lupa yang kau bilang apa pokoknya aku dapat gaji segini-segini. Aku lupa itunya. Oke. Pastinya aku ingat kau bilang kayak gini. Kami di sini bisa ambil part time katanya, kerja jam ini, lalu di sini gini gini gini. Jadi aku tuh di sana tuh kayak termotivasi sebelum berangkat itu sudah termotivasi. Aku harus kayak ini, harus kerja juga kayak Zaini. Sampai di sini, Wah, tahun pertama itu kita nggak boleh kerja. Maksudnya di sini tuh anak-anak mahasiswa luar negeri semuanya tuh nggak boleh kerja, kecuali sembunyi-sembunyi anak-anak itu. Nah kecuali jadi translator atau tour guide itu nggak apa-apa, karena kan kayak jasa doang, bukan kerja kayak di restoran segala macam gitu. Nah ya. mahasiswa di Mesir itu kayak gimana sih kerjanya? Maksudnya kalau ngambil part time kayak gimana? Zaini punya pengalaman apa aja kalau di part time? Ceritain Zai, bukan Zai. Ini nanti pulang ke Indonesia disebut ustad loh, masa disebutkan di sini kerjanya jadi apa gitu kan? Kayak itu kan suatu apa namanya nih? Pengalaman kan, perjuangan. Betul. Dulu setahun pertama benar-benar nggak ada kerja loh. Setahun pertama itu kita belajar terus ngisi hobi kita yang aku bilang fotografi itu kan. Setelah 1 tahun, waktu itu kejadiannya bapak aku sakit. Sakit apa namanya, malaria waktu itu. Nggak tahu ya, ada dorongan apa atau ada apa ya, semacam apa ya. Waktu itu terus bilang, waduh bapak sakit nih gitu kan. Terus gue udah umur segini nih, gue kayaknya harus belajar mandiri lah gitu. 1 tahun itu kan ya beasiswa orang tua full ya. Beasiswa orang tua lancar gitu. Nah, setelah itu ya kita mikir kayaknya kita nih udah besar gitu. Nah akhirnya setelah itu gue coba cari part time. Setelah pagi masuk kelas, siangnya itu dulu ingat banget nih pertama kali jaga butik. Bayangin ya jaga butik. Jadi ada orang Medan, dia punya toko di sini, kerjaan sampingan dia. Dia dia ekspor gitu, jilbab dari sini dari Mesir dikirim ke Malaysia gitu kan. Nah, disuruh jaga butik di sana. Sebulan atau 2 bulan lah ya. Habis itu diajak sama teman, ayo ikut kerja di warung aja. Habis itu masuklah di warung, namanya rumah makan kita. Habis itu barulah ngerasain, ya Allah gini ya, orang apa namanya, kerja itu ya, capeknya luar biasa gitu. Soalnya kadang kalau kelas pagi, pulang kelas itu langsung ke sana gitu. Nggak ganti baju, nggak apa, bawaan kita langsung dibawa ke sana, sampai malam tuh nanti di sana tuh. Begitu. Kalau misalnya lagi jadwalnya kan. Habis itu, mulailah kemana. Terus masuk yang ke PPMI Mesir. Di sana, ini udah nggak bisa lagi nih, apa namanya, part time di warung. Akhirnya, mulailah belajar nyetir. Nyetir mobil. Wah, keren. Oh, tahu ya, berapa bulan kita tinggal di mana, di kantor PPMI Mesir itu, terus kita diberi amanah megang mobil, badan usahanya waktu itu. Berarti kan harus bisa nyetir kan, terus sama ngerawat juga. Akhirnya belajar nyupir lah. Ada pengalaman seru nih waktu itu, ada polisi perdamaian dari PBB, orang Indonesia, datang ke Mesir setelah umroh. Jadi mereka tuh pasukan di Sudan gitu, ada 3 orang kebetulan, kapten sama 2 orang nih letnan kalau nggak salah, atau apa ya lupa ya. Lalu Mereka datang ke Mesir, terus tiba-tiba aja gitu kan,
Presiden PPM waktu itu, Zen, kamu jemput ya di bandara ya gitu. Jemput apa Pak? Ini jemput kapten gitu kan. Waktu itu bro, jalan ke bandara itu kita nggak hafal. Bener-bener nggak hafal. Dan kan nggak pernah di depan, nggak pernah nyetir ya. Jadi kan nggak tahu jalan. Wah beneran nih, beneran katanya. Nggak ada lagi. Gua ada rapat. Ya udah berangkat. Gua jemput. Begitu sampai di sana, Pak, sini Pak, gitu kan. Masuk mobil, mereka masuk mobil, tahu nggak, bro? Nyasar. Terus lagi kan itu baru bisa banget yang namanya megang setir kan. Mereka tuh jalan, ya Allah, nih gimana nih, gitu kan. Mereka tuh gugup semua di dalam mobil, diam aja gitu kan. Wah, nih kacau nih, beloknya kacau nih. Soalnya beloknya matah gitu kan. Pengalaman. Gue bawa tamu yang kapten begitu kan, terus waktu itu masih amatir banget bawa mobilnya. Dan itu gila sih, dibully habis-habisan sama mereka. Habis itu ya terus kita belajar lagi. Nah, setelah itu belajar jadi tour guide. Di sini juga jadi tour guide. Kemudian mungkin salah satu keuntungan jadi tour guide di sini tuh ya, kita banyak ketemu sama ulama-ulama yang di Kalimantan. Soalnya bagaimana jamaah yang dari Indonesia itu kadang mampir ke Mesir. Karena di sini ada makam cucunya Rasulullah, ada Masjid Azhar yang jadi tempat wisata, ada makam Imam Syafi'i. Jadi untuk wisata religi di sini sebenarnya menarik juga kan. Nah, ketika ada jamaah-jamaah dari Kalimantan, apalagi guru-guru atau habaib dari Kalimantan, peluang kita untuk bisa lebih dekat itu jauh lebih besar, dan itu kayak jadi pengalaman besar banget gitu. Jadi arahnya tadinya begitu. Dari yang kita dengar bapak kita sakit, terus akhirnya kan kita bilang, yaudah Pak, saya belajar kerja dulu deh, saya belajar part time, saya belajar ini menuhin kebutuhan saya sendiri, nggak usah dikirimin dulu ya, gitu. Nanti kalau saya kehabisan, tapi saya tetap minta kirim. Dan itu berjalan bro, bertahun-tahun, berjalan. Tapi kadang kalau memang kehabisan ya tetap minta kirim lah, nggak ada lagi misalnya kan, kayak masing-masing begini nih, sekarang ya. ya kayak sekarang dikirimin juga, soalnya udah nggak bisa lagi. Iya, betul. Kemarin itu kita udah hampir memberangkatin jamaah umroh. Iya, sebelum pandemi. Udah ngurus, ya ternyata tiba-tiba ada pandemi gitu kan, gagal semuanya. Iya, sedih ya. Ada lagi nggak? Keluarin dong. Pengalaman part time itu aja sih, nggak banyak. Ya. Nggak sebanyak, nggak sekeren, nggak seheroik ceritanya Irun ya. Yang ngirimnya karton-karton sekali kirim. Hoi. Lo cerita bro, lo ngirim apa sih di sana tuh? Hah? Lo ngirim apaan? Kalau barang-barang itu kan semuanya dari, aku itu salah satu kayak kepercayaan dari bukan organisasi sih, kayak komunitas importir.org atau importir.in, ada 2 organisasi komunitas gitu. Jadi mereka itu setiap setahun itu pasti keliling Indonesia mencari para importir. Habis itu kalau sudah mereka cari importir, udah dapat semuanya orang-orangnya, mungkin 2 bulan sekali 30 atau 40 orang itu datang ke Cina, di Shenzhen, di Guangzhou, di Yiwu, itu kan pusat perbelanjaan semuanya, ya tempatnya khusus semuanya. Kalau di Guangzhou kan ada semuanya, di Shenzhen itu kayak barang-barang elektronik, kalau di Yiwu itu yang pabrik-pabrikan gitu. Nah jadi orang-orang yang datang ini kan kami awalnya jadi tour guide mereka dulu, lalu jadi setelah jadi tour guide itu kita jadi translator mereka juga. Nah kalau sudah mereka sudah balik, nah itu biasanya kita yang di aku dan teman-teman Regal Leader Team, jadi jadi kita semua itu yang diamanai buat pengiriman barang segala macam gitu. Dan akhirnya kita pun dapat ilmunya di sana, Zai. Ekspor, impor, kita dapat ilmu dari sana semua. Sama yang nggak boleh dikirim itu apa aja sih, itu lagi pengiriman itu berapa aja harusnya, lalu per kontainer tuh kayak gimana segala macam. Jadi kita tahu, jadi kita biasanya juga ngirim gitu. Biasanya ada teman-teman di Indo atau orang-orang itu nanya,
beliin barang dong katanya. Jadi kita beliin gitu. Jadi bukan barang apa gitu Zai. Jadi barang apapun pasti kita bisa kirim. Kalaunya itu masih gitu. masih kebutuhan gitu. Tapi kalau Jadi bukan jadi agen tuh di sana. apa? Belum jadi agen lah ya. Aku bukan agen. Aku masih kepercayaan dari dua komunitas ini. Itu pun sudah syukur banget karena Gila. itu juga besar kan. Misalnya 2 bulan sekali itu dapat 30 orang. Nah 30 orang ini biasanya mempercayain ke kami. Kalau mereka datang ke Cina, Irul nanti aku kayak sendiri deh berangkat. Nanti ajak ya, mau ke Beijing, mau ini gini gitu. Jadi manfaatnya banyak banget. Makanya aku berterima kasih selain kepada Allah kan, itu kepada importir.org juga yang bantu banget. Akhirnya kan bisa mandiri gitu loh. Itu. Iya. Jadi kita juga kerja sini mati-matian Zai. Ya Allah Zai. Sedih Zai. Aku jadinya pengen cerita deh. Karena kamu cerita juga Cerita. tadi. Jadi dulu itu Zai, aku kan sudah pernah cerita ya. Mama aku sampai menangis. Aku telepon gara-gara aku muntah darah. Lagi aku berak. Oh iya. Gitu kan. Nggak, itu ceritanya gimana sih? Kok parah banget gitu loh. Sampai yang... Jadi di awal-awal berangkat itu, aku tuh nggak mau minta uang sama orang tua. Nah, jadi aku tuh nggak mau, maksudnya, Pak, aku kirim segini aja ya, jangan banyak-banyak. Jadi, dikirim itu cuma sedikit doang, 600.000. Sebulan. Nah, abis itu kan, nah itu tuh ternyata cukupnya itu kalau yang di sini itu 1 juta. Buat 1 bulan itu cukup. Malah lebih kemungkinan kalau 1 juta. Nah, tapi karena kita juga ada banyak-banyak bayar kemarin tuh kan, maksudnya bayar buku, kan belum beli, itu lagi beli perlengkapan kamar, kan beli gayung, sabun, sampo, segala macam belum ada. Jadi itu banyak duitnya banyak kepake gitu. Habis itu ya udah sebulan 2 bulan itu kayak gak mau minta duit sama orang tua aja. Jadi kita makan keripik. Itu ada anak Padang namanya Imam Suganda, dia masih nyambung kok di kampus sebelah. Jadi itu berangkat ke Cina 2 koper, 1 koper itu buat baju, 1 koper itu keripik isinya semua. Jadi keripik Cina. Iya, dia mau keripik. Jadi keripik itu kita tahan 6 bulan makan keripik sama dia. Jadi kalau kita nggak ada makanan itu dibagi dia keripik ke kita. Aku kan bawa sambal banyak. Jadi pakai sambal. Sampai dulu tuh saking nggak ada duitnya itu ya sama si siapa? Alfian. Aku pengen makan mie kremes itu loh. Sampai dibikini Alfian mie yang biasa itu dimasukin dia ke dalam panci. Habis itu dia masukin garam supaya berasa. Habis itu pas sudah kering, dia remuk-remukin, baru dia kasih kita. Ini enak katanya. Anjay, saking sedihnya sakit dulu. Tapi syukur sih, sekarang anak-anaknya sudah punya masing-masing gitu. Kalau Imam itu dia sekarang kerjanya kerja teks, translate teks gitu. Jadi per lembar itu berapa, dapatnya banyak lumayan. Kalau si Rian itu dia bikinin beberapa organisasi di Indonesia kenal sama dia, bikinin video, poster itu dia dibayar gitu. Kalau Alfian itu dia jadi videografer. Itu dong sih. Udah kita lanjut, jangan aku yang ditanya. Udah. Jangan santai aja. Kan ceritanya keren, Bro. Saya harus bikin segmen sendiri, Jay. Kalau bikin segmen sendiri nggak ada yang nonton. Wah, jahat. Wah, gue nggak peduli. Oh, kita lanjut dulu dah. Nih, Zai. Kau tadi kan udah mau lulus. Tahun ini lulus. Ini. Cita-cita dan langkah awal kamu nanti kayak gimana? Cita-cita sih yang paling pasti ya kan. Pertama bermanfaat, itu udah ya mungkin bisa dibilang general. Semua orang akan bercita-cita seperti itu. Cuman aku berangkat dari kampung, anak kampung gitu kan. Tentunya begitu pulang ya. Kita harus membangun kampung kita dulu begitu.
bertahun-tahun kita pisah sama orang tua, mungkin begitu balik kalau bisa sih sebisanya gitu ya, lebih banyak bantuin orang tua dulu. Mungkin jadi apa ya, entah nanti jalannya bagaimana, cuman pengennya begitu. Satu hal yang paling apa ya, paling kayak kangen banget itu tuh, pengen banget gitu. Ngerasain lagi momen-momen sore gitu kan, duduk sama orang tua gitu ya. Sore-sore minum kopi, ibu aku kan minum kopi ya, bapak minum teh. Jadi sore-sore sambil minum kopi gitu kan di rumah gitu. Nunggu maghrib. Itu tuh kadang ingat itu aja, momen yang sepele itu tuh jadi berharga banget kalau sekarang. Rasanya tuh pengen banget begitu pulang, pengen muas-muasin begitu dulu gitu. Iya, betul. Mengobati bertahun-tahun kita yang udah nggak bareng sama orang tua gitu ya. Kepikiran begitu. Iya ya. Nah, masalah karir nggak tahu ya. Jadi aku juga ini sih bertanya-tanya gitu ya. Kita kepribadian kita tuh sebenarnya apa, bagaimana, terus peluang kita di mana itu sebenarnya masih mikir juga. Sebenarnya di sini orang tua itu masih bilang masih mau, Zaini kamu sambung S2 ya gitu. Orang tua tuh masih bilang seperti itu. Kamu sambung S2 di sana, nanti kalau udah S2 udahlah terserah gitu. Maksudnya mumpung kamu di sana sekalian aja S2 gitu. Itu harapan orang tua. Ya kita bismillah pengen nuruti ya. Cuman kalau memang nanti, kemarin juga kita sampaikan, misalnya keadaan nanti seperti ini karena masih pandemi, nggak tahu nih apa pendaftaran S2 nanti akan dibuka seperti apa gitu kan, siapa tahu nanti nggak bisa daftar S2 gimana. Oh ya nggak apa-apa, kalau misalnya nggak bisa ya udah pulang gitu. Obrolannya udah begitu. Tapi gimana ya, sebenarnya pengen banget kita tuh menggunakan relasi yang kita punya, kita tuh ingin membangun tempat lahir kita gitu loh, tempat kita tinggal, lingkungan kita itu tuh nggak tahu ya, pengen bener-bener kita bangun gitu loh. Tetangga kita yang kemudian yang satu sekolah sama kita waktu SD sama SMP, nggak mungkin sekarang sekolahnya terputus, nggak merasakan sekolah yang tinggi, ya mungkin kalau bisa anak-anak mereka nanti gitu kan yang akan kita pintarkan gitu loh. Itu sih pengennya gitu. Kalau untuk masalah karir yang nanti jadi apanya itu masih belum jelas, masih nggak tahu, gelap kayak masa depan kamu. Kok aku? Iya sih. Kalau menurut aku juga gitu, jadi sama. Jadi kepikiran gitu, kita habis lulus itu mau ngapain segala macam. Bener sih, kalau kita punya rencana itu banyak. Tapi kan Ya. kayak bimbang gitu kan, kayak ragu. Nanti kalau kita ngambil ini tuh kayak gimana ya akhirnya, kalau yang ini itu tuh kayak gimana ya akhirnya gitu. Ya enggak sih? Ya betul. Akhirnya kita bakal ngalah begini, ya udahlah, kemana arah mata angin membawa aja gitu, atau kemana nanti kaki udah nggak jalan lagi, ya begitu, bakal begitu nanti ujung-ujungnya. Tapi kalau aku lihat dari kau, Zai, potensimu besar banget, Zai. Jangan sampai kau seperti itu, Zai. Kalau bisa kau punya... Aku malah ngeliat potensi kamu itu besar banget loh gitu. Kenapa ke aku? Kamu nanti jadi pengusaha eksportir importir, aku jadi tukang packing nggak apa-apa. Amin. Tukang packing uangnya maksudnya. Ini suka banget nih anak guyon. Zai. Ini kayaknya kita sudah sampai di akhir, Zai. Oh iya, masih ada loh pertanyaan satu lagi nih. Ya. Katanya udah akhir loh. Belum, masih ada 3 kayaknya ini pertanyaannya. Bro, nah, Zoom ini ya, nggak mati 40 menit ya? Ya dong, orang keren. Keren ya? Iyalah, aduh apa sih? Kayaknya harus kuliah di Cina dulu nih supaya keren gini nih. Kita lanjut nih. Dari Adi Wijaya. Katanya gini, bagaimana cara mempertahankan prinsip hidup dari pandangan
dari pandangan prinsip kamu? Prinsip hidup ya? Bagaimana kamu mempertahankan prinsip itu? Prinsip itu kan biasanya identik dengan karakter ya. Betul. Identik dengan karakter. Biasanya ada orang yang dia tuh introvert, ya dia mungkin mempertahankan apa namanya prinsip dia lebih mudah, soalnya dia cuek dengan dunia luar gitu kan. Dia nggak kurang terlalu peduli dengan orang-orang sekitar gitu. Tapi ada juga yang orang tuh extrovert gitu. Ketika dia tuh kayak semacam pandangan dengan dunia luar itu kayak dia tuh ingin explore terus gitu loh. Nah, kemudian hal-hal ini yang sebenarnya semakin ke sini prinsip kita itu kayak jadi lebih sederhana gitu. Ya kan kita kadang punya prinsip di awal itu, prinsip itu tinggi banget kan. Setiap orang tuh biasanya di awal itu punya prinsip besar banget. Nah, kemudian semakin kita realize dengan dunia luar, semakin kita perhatian dengan orang-orang, prinsip kita tuh seakan-akan kayak, wah saya kayaknya harus dibatasi ini nih. Kadang bukan mempertahankan prinsipnya itu yang jadi apa ya, yang jadi problem kita gitu loh. Karena kadang ada prinsip yang ketika kita paksakan, nggak sesuai dengan keadaan, itu malah akan jadi bumerang buat kita. Jadi kita memang sebisa mungkin prinsip kita itu yang tidak menyenggol kanan dan kiri, nggak menyenggol kanan dan atas gitu. Sesederhana mungkin, tapi memang jalurnya tepat gitu. Memilih prinsip yang kemudian tepat dengan arahnya, tepat dengan penggunaannya, waktunya. Nah, itu yang saya pikir lebih urgent. Dan itu juga memang setelah kita melakukan observasi dengan dunia luar, apa yang ingin kita lakukan gitu. Tapi kembali ke karakter. Ya sih, betul. Kembali ke karakter lagi, gimana cara mempertahankannya kan. Jadi banyak yang ngechat di sini apa nama? Zai. Sorry bang, aku nggak kenal. Maaf nih, nggak kenal. Di IG gue. Ya kenalan dulu ya. Kebetulan saya masih jomblo gitu. Kalau ada yang mau nggak apa-apa deh Instagram atau tenang, Instagram nanti di bawah deskripsi, tenang. Buat teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya si Zai Arifin. Last question. Pesan nih Zai. Pesan. Buat calon mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang akan kuliah ke Mesir. Dan pesan kamu untuk semua masyarakat Indonesia yang nonton ini. Wah, berat nih. Biasanya orang ngasih pesan itu orang-orang berpengaruh. Oh, biasanya ngasih pesan juga berpengaruh. Gimana ya? Mungkin begini. Jadi mahasiswa itu biasanya berarti sudah saatnya kita untuk lebih dewasa, gitu kan. Ketika teman-teman ingin berangkat ke Mesir, maka teman-teman harus dewasa sebelum melihat kenyataan nanti di Mesir seperti apa. Dewasanya dalam arti siap dengan apa yang akan dilihat di sini, begitu. Dengan realita yang akan teman-teman temukan. Karena bisa jadi apa yang Anda bayangkan itu tidak sesuai dengan apa yang akan terjadi. Disinilah kedewasaan kita itu dituntut. Kemudian jiwa adaptasi kita, skill adaptasi kita itu dituntut juga. Teman-teman yang nanti datang ke Mesir, begitu ya. Baik. Teman-teman yang nanti datang ke Mesir, Mesir itu sangat luas. Bukan luas negaranya, cuman wawasan yang ada di dalamnya itu luas. Teman-teman bisa mengambil aliran ke kanan atau aliran ke kiri, jalan lurus di tengah gitu kan. Atau seperti apa itu nanti bisa teman-teman temukan. Tapi jangan lupa, yang penting datang dulu ke sini, kemudian belajarlah dengan ulama-ulama yang ada di Azhar. Karena beberapa kali memang ulama Azhar itu datang ke Indonesia dan disambut oleh pemerintah Indonesia. Berarti memang ada kecocokan antara
ulama Azhar dengan ulama Indonesia ada kecocokan. Dan inilah yang kemudian nilai-nilai inilah yang akan kita bawa nanti ke Indonesia. Karena sebelum Ustadz Abdul Somad nama beliau naik, ya, Mesir ini acap kali apa ya, labelnya itu seakan-akan keras, seakan-akan Mesir itu tidak moderat, seakan-akan Mesir itu identik dengan hal yang bertentangan dengan kebudayaan masyarakat di Indonesia. Begitu. Ternyata begitu Ustadz Abdul Somad beliau naik, dikenal oleh masyarakat mulai terbuka bahwa Indonesia itu bahwa Mesir itu penuh dengan keilmuan, penuh dengan tasawuf. Gitu. Nilai-nilai inilah yang nanti harus kita ingat sebelum berangkat dan ketika nanti sudah pulang. Ya mungkin ini pesannya bisa dianggap terlalu dini gitu kan. Tapi tidak juga, karena saya sebelum berangkat juga dibesarkan seperti ini oleh orang tua saya. Untuk teman-teman yang lain, seluruh Indonesia, dimanapun kita kuliah, sebenarnya sama, begitu ya. Cuman kesempatan, mungkin ada kesempatan, 1-2 kesempatan di dalamnya yang akan berbeda. Dimanapun kita berada, maksimalkan potensi kita masing-masing, untuk membantu orang lain, untuk bermanfaat bagi orang lain, dan juga untuk diri kita sendiri. Ambil pengalaman dan ilmu yang sebanyak-banyaknya, nanti begitu kita pulang, gitu ya, kita hanya akan ada satu pikiran, satu visi, satu pandangan. Bahwa kita ingin membangun tempat tinggal kita ingin membangun negara kita. Kita tidak ingin berbangga-bangga dengan alma mater kita tidak ingin berlomba-lomba dengan asal tempat kita belajar di mana, cuman kita ingin sama-sama membangun gitu, tempat tinggal kita. Mungkin saya nanti pulang ke Kalimantan Selatan, misalnya nanti ditakdirkan jadi gubernur Kalimantan Selatan misalkan, saya akan memerlukan sosok. Amin. Saya akan memerlukan sosok Khairul Anwar begitu kan. Kenapa? Untuk membangun Kalimantan Selatan itu begitu. Karena di Cina mungkin banyak infrastruktur yang lebih yang belum ada di Indonesia dan harus didatangkan dari sana. Mungkin seperti itu. Atau saya nanti mungkin seluruh misalnya punya pesantren, kemudian seluruh santrinya mau diajarin silat, saya juga perlu Khairul Anwar gitu. Nah ini ya. Artinya benar-benar kita nggak mau adanya namanya saya kuliah di sini, kamu kuliah di sana, kita jalan masing-masing. Bukan begitu caranya. Kita ingin sama-sama. Begitu. Karena dimanapun Anda kuliah, misalnya pikiran Anda hanya sebatas kebanggaan atau euforia terhadap tempat Anda kuliah itu, maka Anda akan kalah. Gitu. Saya juga di tahun pertama bangga banget kan bisa di Indonesia. Dan juga Erul mungkin bangga banget bisa kuliah di Nanjing. Tapi semakin kesini kan kita semakin sadar bahwa semakin lama kita tenggelam dalam euforia itu, ya kita semakin nggak bisa apa-apa gitu. Betul. Ya kan? Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya bukan ahli retorika. Beginilah keadaannya. Semoga bisa membantu, semoga bisa disaksikan oleh orang-orang. Terima kasih. Jangan lupa nanti tonton KMKM TV, kita bikin cover-cover. Kalau ingin tahu, share. Mantul. Mantap. Thank you, Zai. Sudah sama-sama, Bro. Datang Makasih banyak. Mereka bercerita. Ini seharusnya dia bercerita, bukan mereka bercerita. Tapi kan salah satu orang yang hebat menurut aku. Karena aku juga salah satu orang yang menjadikan Zai ini sosok inspirasi. Itu di Mesir juga banyak, masih ada Said, si Rizky, Afdal dan teman-teman yang lain, itu Sauki, siapa gitu. Pokoknya itulah teman-teman yang memang menginspirasi banget buat teman-teman yang lain, adik-adik kelasnya, kakak kelas gitu kan. Kami doakan Zai, mudahan cepat lulus, mudahan banyak dapat jalannya lancar. Semoga ntar balik Indonesia lancar semua planningnya, apapun yang dijalankan lancar gitu. Dan aku harapannya semoga yang dipermudah, dilancarkan semuanya. Amin. Thank you Zaini, thank you. Oke, buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman semua nih, Qatar jangan lupa. Ini kan sudah terakhir nih.
Tuh di bawah tuh nah ada tombol merah tuh dipencet subscribe-nya, lalu di komen di bawah, itu di like, itu di share ke semua orang, apalagi buat teman-teman yang pengen haus banget masalah ilmu ini tentang Mesir. Aku juga baru tahu nih, banyak yang baru tahu. Thank you banget Zaini, terima kasih atas ilmunya luar biasa. Aku harap kita semua bisa sukses, amin. Amin ya Allah. Amin. Thank you ya Zaini, makasih banget. Maju terus ya cutternya ya. Apa? Maju terus cutternya ya. Iya. Aku nonton loh. Oke. Makasih Zai. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Katar. Dadah.